Banyak di antara Anda, terutama para followers Instagram saya, lagi-lagi nanya, Kang gimana nih supaya jualan kami di Instagram ini makin laku lagi, makin laris manis lagi. Saya pengen kasih tahu Anda 7 insight penting agar jualan Anda di online itu, terutama di Instagram, makin cepat laku dan laris manis. Oke teman-teman, jadi kalau bicara masalah jualan, pastinya Anda pengen omset Anda tuh naik secara signifikan, bahkan tembus miliaran rupiah. Nah, maka saya doakan semua yang nonton video ini sampai beres, yang komen baik-baik di kolom komen, semoga jualannya makin laris manis dan tembus miliaran rupiah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kalau bicara masalah Instagram, gitu ya, tentu ini sebuah sosial media yang memang sampai saat ini masih banyak digandrungi oleh banyak orang, termasuk saya pribadi masih terus pakai Instagram. Ada beberapa poin yang menjadi penting, terutama buat Anda yang sekarang jualan di Instagram. Minimal ada 7 yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah kalau Anda pengen jualan di Instagram itu makin cepat laku lagi, makin laris manis lagi, maka prinsip tentang sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian menjadi sangat penting untuk kita praktekkan. Kenapa demikian? Karena dengan adanya sharing terlebih dahulu, itu tercipta yang namanya authority, tercipta yang namanya reciprocity. Jualan apapun, ingat orang main sosmed tujuannya bukan untuk belanja, tapi untuk sekedar kepo-kepo, sekedar mencari informasi, mencari edukasi sesuatu, inspirasi gitu ya. Dan hanya sekedar killing time doang. Nah maka niatkan pada saat mereka tuh killing time, mereka itu kepo, mereka tuh cari informasi dan inspirasi, Anda tuh di situ sharing. Maka sekali lagi jangan ngarap jualannya laris, gitu ya, tapi Anda misalkan malas bikin ataupun sharing kebermanfaatan. Atas dasar itu kenapa teman-teman semua, kalau misalkan kita jualan di Instagram dengan prinsip sharing dahulu, selling kemudian, maka action plan-nya nih buat teman-teman semua ya satu ya. Minimal dalam sehari itu upload ya konten untuk post page itu minimal 1 lah. Upload tuh, jebret gitu ya. Minimal loh, jangan sampai nggak sama sekali. Apalagi Anda niatnya jualan ya, dengan personal brand. Berarti tim konten Anda di Instagram itu dalam sebulan kan minimal 30 feeds-nya. Ya itu feeds. Belum bicara soal Reels nanti. Nomor 1. 2 misalkan, adakan IG live minimal 1 kali per minggu. Minimal. Sekali lagi minimal. Saya punya tim di DYN Clothing, juga ZB, Event Live ZB, yaitu live-nya itu tiap hari. Kagak ada yang namanya tiap minggu, tiap hari. Tapi dengan live tiap hari itulah akhirnya closingan kami per harinya itu lumayan tinggi. Ya, angkanya juga miliaran juga. Ya. Kok bisa? Ya karena tadi kita live-nya tiap hari. Nah live-nya nanti isinya apa Kang? Bebas. Awal-awal mungkin sharing dulu, nyapa dulu dan segala macam. Tapi mau jualan langsung juga silahkan. Intinya adalah tadi ya poin sharing ini, ingat sharing dahulu, selling kemudian. Sebelum sharing terlebih dahulu. Itu nomor 2. Apalagi kan action plan di bagian poin ini, Anda post IG Reels sebulan itu ya nggak sebulan lah ya, seminggu tuh sekali lah. Bahkan sekarang saya lagi banyak main IG Reels gitu ya, maka karena traffic exposure-nya tuh banyak menghajar orang-orang yang memang belum follow kita. Silakan agendakan. Intinya adalah teman-teman semua, sharing dahulu, selling kemudian. Jangan jadi orang yang pelit, gak mau berbagi dengan orang sekitar, terutama di Instagram ya. Nomor 1. Nomor 2, yang perlu Anda perhatikan kalau misalkan Anda pengen jualannya makin laku lagi, makin laris manis lagi di Instagram adalah makin banyak interaksi, makin banyak transaksi. Sekali lagi, makin banyak interaksi, makin banyak transaksi. Artinya, kalau misalkan sekarang Anda jualan di Instagram, engagement menjadi poin yang sangat penting. Maka mulai sekarang dan seterusnya, Anda bikin sebuah kaidah ataupun SOP ataupun KPI ke tim Anda itu bahwa action plan-nya misalkan kalau ada komen dibalesin. Jangan sampai komen-komen di Instagram itu orang yang minat, orang yang nanya, orang upload gak pernah dibalesin. Karena itu menjadi sebuah engagement, nilai engagement buat Instagram. Ngaruhnya apa Kang? Kalau engagementnya bagus, nanti performa dari postingan tersebut sama Instagram dianggap sebagai bagus. Dan kalau bagus nanti bisa reach-nya makin gede lagi. Apalagi Kang, kalau ada DM di Instagram dibalesin. Walaupun sekali lagi gak mungkin balesin semuanya. Tapi buat Anda yang akunnya udah besar, ya termasuk saya gitu ya. Kalau yang ngechat itu kan DM, saya buka DM ini nih. Wah, banyak banget yang ngechat. Ya, gak mungkin saya balesin semuanya. Ya karena saya harus milih salah satu. Tapi bagi Anda yang jualannya sekarang masih katakanlah di bawah 1000 pieces per hari gitu ya, ya balesin lah, ada waktu pasti ya. Nah, yang ketiga adalah pada poin ini, momen buat Anda adalah misalkan pada saat live di Instagram itu menyapa nama-nama orangnya. Misalkan ada namanya di sini siapa? A, B, C, D, E disebut, halo A, halo B, halo C gitu ya. Karena itu penting buat engagement buat mereka juga gitu ya. Apalagi Kang, pada saat bikin story-nya tuh dibikin yang memang orang tuh bakal komen. Sengaja mancing komen, walaupun nanti imbasnya adalah ke DM Instagram itu bakal banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Dan pada saat bikin status gitu ya,
di akhir postingannya tuh dibubuhkan pertanyaan supaya nanti mereka pada komen juga ya. Nah ini intinya adalah makin banyak interaksi, makin besar potensi untuk transaksi. Nomor 3 adalah kalau misalnya Anda pengen jualan makin laris lagi di Instagram, maka Anda perlu sedikit lebih eksis. Kenapa? Karena prinsipnya adalah eksis, narsis, laris. Kenapa begitu? Karena di Instagram, terutama buat Anda yang main personal brand, yaitu mau gak mau Anda perlu muncul. Kang saya mah gak suka munculin wajah, gak enak. Maksudnya, ya udah pakai yang lain aja lah. Intinya adalah sering muncul, sering nunjukin bahwa eksistensi Anda tuh ada. Bukan soal tentang nunjukin mukanya doang ya, eksistensi akunnya. Gitu ya. Bikin. Nah, maka apakah yang harus dilakukan? Ya sering-sering bikin story, minimal sehari misalkan 10 story. Apalagi Kang, sering-sering Anda ngeksis kalau Anda nggak sungkan untuk memperlihatkan wajah ya bikin story video kayak begini gitu ya. Biasanya orang yang berbasis video dan kehidupan yang memang relate itu lebih bagus secara view Instagram story-nya tuh ya. Apalagi Kang sering-sering live dadakan, live misalkan, halo teman-teman ya, hanya sekedar nyapa-nyapa doang ke jelas, gak apa-apa. Ya. Gak harus semuanya pada saat itu jualan terus. Kenapa? Karena sekali lagi nomor 3 prinsipnya semakin eksis, semakin narsis, semakin laris. Karena ini tentang sosial media. Eksistensi itu diperlukan. Oke, yang keempat, apa lagi yang perlu kita lakukan kalau misalkan jualan Instagram kita pengen laris manis, laku keras, Tanjung Kimbul gitu ya. Content is king, engagement is king. Apa itu maksudnya? Sepenting-pentingnya konten, ya tetap lebih penting engagement dari konten tersebut. Nah ini nyambung dengan poin sebelumnya. Maka kalau misalkan Anda bikin postingan di Instagram, jangan sampai ditinggalkan tanpa jejak ada komen-komen yang lainnya. Maka sekali lagi, luangkan waktu untuk balasin komen dan DM, bikin caption dan konten yang muncul like, comment, and share, yang dimana ilmunya udah saya share juga di banyak video sebelumnya, gitu ya. Buat konten yang dapat menarik followers yang banyak. Bahkan sampai ke ranah sering-sering bagi giveaway ataupun hadiah gitu, tebak-tebakan. Engagement-nya terus dibangun. Ya. Jangan sampai fokus pada kontennya doang. Engagement dari konten tersebut tidak dimainkan. Nomor 5, yang perlu Anda lakukan adalah mengetahui bahwa prinsip dari Instagram itu relevansi, ya, interaksi, konsistensi adalah kunci. Jadi kalau Anda sudah tahu interaksi itu penting, gitu kan, Anda juga harus tahu bahwa relevansi konten terhadap audiens jadi sangat penting. Plus juga konsistensinya. Maka bikinlah konten yang memang relevan. Riset dulu. Saya punya konten di Instagram, kan kita ada insight-nya tuh di Instagram. Cek insight-nya gitu ya. Insight-nya itu seperti apa? Orang suka tuh yang gimana? Yang nge-like banyak itu yang kayak apa? Yang komen banyak yang seperti apa? Yang share banyak yang kayak gimana? Nah, dipolain. Lalu dibanyakin. Jadi perlu riset ide-ide konten yang memang relate dan relevan dengan mereka. Ya, apalagi kalau misalkan ada punya konten banyak, langsung dokumentasikan di notes supaya nanti tinggal posting, supaya nanti gak ada alasan lagi gak posting, sehingga gak konsisten. Gitu ya. Dan pastinya adalah kalau Anda tipe orang yang terschedule, ya schedulekan jadwal posting Anda bisa di Creator Studio, misalkan di aplikasi bawaan Instagram, gitu ya. Atau ya Anda simpan di notes supaya nanti tinggal posting. Kalau di Reels kan ada draft ya, simpan di draft, simpan banyak dulu, nanti tinggal caption, post gitu. Dipahami ya? Nah nomor 6, ya poinnya adalah kalau misalnya Anda main Instagram, dan ini nggak hanya berlaku di Instagram, penasaran sama dengan pemasaran. Artinya apa? Kalau Anda pengen jualannya makin laku lagi, sering-sering menggunakan aspek penasaran untuk giring atensi orang. Karena bagaimanapun juga di zaman sekarang itu atensi itu penting. Ya orang tuh semua bikin konten. Konten seperti apa yang bikin atensi orang tuh akhirnya melirik konten kita. Ya, attention span gitu bahasanya itu ya. Nah, gimana caranya? Nah, maka Anda yang paling tahu tuh. Ya bikin konten yang kentang, kena tanggung gitu ya. Yang nggak beres, gak utuh ya. Bikin konten yang bikin orang lain tuh menunggu-nunggu. Sengaja kita bikin kayak begitu. Bahkan konten tebak-tebakan itu konten yang juga cukup bagus untuk bisa bikin orang lain tuh kepo terus sama akun kita. Nah, tinggal nanti Anda bikin skemanya seperti apa. Ini adalah semakin bikin penasaran, semakin bikin pemasaran. Dalam arti memudahkan terjadinya marketing di bisnis Anda. Dan yang nomor 7 yang terakhir, maka silakan ya Anda berkolaborasi. Maka prinsipnya adalah bangun relasi dahulu, ajak kolaborasi kemudian. Sekali saya ulangi, bangun relasi dahulu, ajak kolaborasi kemudian. Nah, itu pula yang sering saya lakukan dengan kawan-kawan saya di Instagram gitu ya, dengan teman-teman yang memang pemilik brand untuk kolaborasi, saling promo, gitu, saling mention, pada saat giveaway itu saling sponsorin dan segala macamnya. Nah, ini yang bisa dilakukan pada saat Anda jualan di Instagram. Nah, tentu Anda juga perlu tahu bahwa di Instagram itu ya karena kita closingnya itu bukan di Instagramnya ya, maka dibikin juga tuh funnelnya untuk diarah kemana? Diarahkan ke WA kah? Diarahkan ke website kah? Ke marketplace kah? Atau ke apps kah? Gitu ya.
Karena itu pula yang saya lakukan di beberapa usaha saya. Nah, ngomongin soal funnel tentunya saya banyak bahas di S3 Funneling, nanti Anda kepo-kepoin aja lah di situ ya. Sekali lagi, monggo Anda tonton lagi nih video ini sampai beres, bikin aha momen-nya, catatan-catatan pentingnya, dan praktekkan di bisnis Anda. Semoga dengan begitu, jualan Anda di Instagram makin laris manis lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Anda yang jualan Instagram makin laris, dan silakan coba komen juga di kolom komen. Kalau Anda punya akun Instagram, silakan share aja akunnya di komen apa. Semoga nanti bisa kita saling collab ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.